Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1273 sampai bab 1276. Nangong Sueki tersenyum tipis, mengambil cangkir tempat Li Fugui minum air tadi, dan mengikuti tanda itu untuk menemukan tempat di mana bibir Li Fugui bersentuhan. Dia membuka bibir merahnya dengan ringan, menyesap air, lalu berkata kepada Jing Lei dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Kakak kedua, kamu mungkin tahu orang seperti apa Li Fugui itu. Petik 2. Sejauh yang aku tahu, ada begitu banyak master di bawahnya. Dia meninggalkan begitu banyak master yang tidak terpakai, tapi tetap menjaga Zhang Jingjing di sisinya. Di antaranya, pernahkah kamu memikirkan alasannya? Petik 2. Haha, karena Zhang Jingjing bisa begitu dipercaya oleh Li Fugui, bukankah itu berarti kita dekat dengan Li Fugui ketika kita dekat kepada Zhang Jingjing? Petik 2. Selain itu, Zhang Jingjing bisa menjadi sangat muda di usia yang begitu muda. Tim kedua di game ke-6 berfungsi sebagai staf umum. Meski terlihat posisinya biasa-biasa saja, posisi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, dapat menahannya. Petik 2. Seseorang yang secantik bunga, memiliki keterampilan khusus, dan memiliki kekuatan di tangannya. Bukankah kita harus mencoba yang terbaik untuk memenangkannya? Setelah Nangong Jinglei mendengar apa yang dikatakan saudara perempuannya, dia tiba-tiba sadar. Dia menatap adiknya dan berkata sambil tersenyum, Sueki, kamu bilang kita semua satu darah, kenapa kamu begitu pintar? Apa? Sueki terkikik dan berkata, kakak kedua, selama ini saat kamu tenang dan berpikir lebih banyak, kamu akan dapat memikirkan beberapa hal dengan jelas. Setelah Sueki selesai berbicara, Jing Lei mengangguk. Berkata, ya, sepertinya saya benar-benar perlu mengubah karakter sembrono saya di masa depan. Petik 2. Tetapi ada satu hal yang saya tidak begitu mengerti. Karena hubungan Anda dengan Li Fugui sudah luar biasa, mengapa Anda masih melakukannya sekarang? Kami ingin Zhang Jingjing. Meskipun Jing Lei tidak menyelesaikan apa yang dia berkata, Sueki masih tahu arti spesifiknya. Dia meletakkan gelas air, berdiri dan mendekati jendela. Dia mengarahkan pandangannya yang dalam keluar jendela dan berkata dengan tatapan sedikit serius, kakak kedua, aku tidak takut kamu mengolok-olok saya. Meskipun saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Li Fugui, kepercayaannya kepada saya mungkin tidak setinggi Zhang Jingjing. Setelah selesai berbicara, Sueki langsung mengganti topik pembicaraan. Dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini, tetapi berkata terus terang kepada Jing Lei, kakak kedua, setelah kamu selesai, beritahu semua orang yang kamu bawa kepada kami bahwa mereka semua harus rajin dalam beberapa waktu terakhir, terutama ini tentang melindungi keselamatan tamu hotel dan membuat mereka lebih khawatir. Jing Lei mengangguk dan menjawab dengan serius, jangan khawatir, saudari, saya akan memastikan bahwa masalah ini diatur dengan benar. Petik 2. Hanya saja Tuan Kang dan Tuan Bai semuanya mengikuti sekarang. Sekarang setelah Li Fugui pergi, hatiku selalu merasa sedikit hampa. Sueki tersenyum sedikit dan berkata, haha, kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kita sekarang. Bahkan jika Lu Sao Cheng bodoh, dia tidak akan datang ke sini untuk membuat masalah bagi kita sekarang. Petik 2. Lagi pula, menurutku tujuan Lu Sao Cheng datang ke kota Jiangnan bukan hanya untuk membalas dendam. Dia mungkin memiliki hal penting lain yang harus dilakukan. Setelah itu, dia akan mengirim seseorang untuk terus bertanya. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Dia membawa Tuan Kang dan Tuan Bai sampai ke kantornya.
Begitu dia memasuki pintu, Li Fugui berencana untuk melakukan pembicaraan mendetail dengan Tuan Kang dan Tuan Bai untuk bertukar perasaan, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Zhang Jingjing berbalik dengan dingin dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, biarkan mereka melakukannya. Lakukan, kamu ingin keluar dulu. Ada beberapa patah kata yang ingin kukatakan padamu." Li Fugui tidak perlu menebak apa yang ingin dikatakan Zhang Jingjing kepadanya. Agar bisa rukun lebih harmonis dengan Zhang Jingjing, Li Fugui hanya bisa menatap Tuan Kang dan Tuan Bai dengan senyum masam. Tunggu mereka berdua keluar. Begitu pintu ditutup, Zhang Jingjing meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya, dan menatap mata Li Fugui dengan hati-hati. "Katakan padaku, apakah ini Nangong Sueki sudah menjalin hubungan denganmu?" Dihadapkan dengan lugas seperti itu pertanyaan, Li Fugui mengangguk dengan malu. Bahkan lebih mustahil lagi untuk memberitahu Zhang Jingjing semua yang terjadi antara dirinya dan Sueki. Jika ini terungkap, bukankah Zhang Jingjing akan sangat marah? Berpikir seperti ini, Li Fugui berpura-pura bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kita? Bisakah kamu tidak terlalu mendung saat berbicara? Kita hanya berdua sekarang. Tidak bisakah kamu mengatakannya dengan jelas jika ada yang ingin kamu katakan?" Zhang Jingjing wajah cantik memerah karena menekan emosinya. Alisnya berkerut. Dia mencungkil mata Li Fugui dengan keras. Dia mengucapkan kata demi kata, "Li Fugui, kamu, jangan berpura-pura bingung karena kamu mengerti. Apa kamu tidak benar-benar mengerti maksudku?" Li Fugui berkata tanpa daya, "Lihat apa yang kamu katakan, aku bukan cacing gelang di perutmu, bagaimana aku bisa tahu apa yang kamu pikirkan hanya dengan mengatakan apa yang kamu katakan?" Zhang Jingjing mengatupkan gigi peraknya. Tinju kecil berwarna merah muda itu terkepal. Ada rasa jijik di matanya. Dia hendak menegur Li Fugui. Di luar dugaan, Li Fugui justru duduk di sofa di sebelahnya. Dia tampak tenang dan berkata kepada Zhang Jingjing, "Selain itu, jangan lupa izinkan saya mengingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Saya sekarang adalah kapten tim kedua. Bisakah Anda lebih menghormati saya seperti orang lain?" Petik 2. Lihat di Yang Yongxin dan yang lainnya. Mereka masing-masing adalah kapten, dan mereka terdengar lebih ramah. Bagaimana rupa mereka seperti Anda? Sampai saat ini, mereka selalu memanggil saya dengan nama depan saya. Ya, saya memang dipanggil dengan nama depan saya. Tetapi masalahnya adalah, jika terus seperti ini, apa pendapat orang lain tentang tim kedua kita jika mereka mendengarnya? Zhang Jingjing berkata dengan marah dengan wajah datar, "Li Fugui, kamu harus tahu 4 kata membujuk orang dengan kebajikan. Ya, Anda memang tim kedua sekarang, kapten tim adalah atasan langsung saya. Tetapi apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kapten babak ke-6. Sejauh hubungan pergaulan bebas Anda antar laki-laki dan para wanita, aku telah sepenuhnya menolakmu." Li Fugui merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum masam, "Aku akan pergi, kamu telah berbuat salah padaku. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu yang begitu tidak menyenangkan? Aku sangat lelah sehingga aku baru saja berkencan dengan beberapa pacar lagi. Ada apa? Mungkinkah di game ke-6 ada batasan jumlah pacar yang bisa dimiliki seseorang?" Zhang Jingjing tampak penuh kebencian. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu benar, aku tahu aku tidak bisa membantumu. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu sekarang. Apakah kamu dan Nangong Sueki sudah melakukan sesuatu hal semacam itu?" Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Jenis apa?" Kuku Zhang Jingjing hampir tertanam di telapak tangannya. Dia mengepalkan tangannya. Li Fugui berkata dengan keras, "Apakah kamu tidur dengannya?" Wajah Li Fugui memerah. Dengan penuh rasa malu, dia berkata, "Nak, mengapa kamu berbicara begitu terbuka? Saya selalu mengira kamu adalah gadis yang pemalu.
tapi saya tidak menyangka. Zhang Jingjing benar-benar yakin. Suara mencicit keluar dari mulutnya. Dia menginjakkan kakinya ke tanah beberapa kali. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Hua Duo. Saat ini, Hua Duo dan Jingjing serta lainnya sedang memasang kamera pengintai di desa dalam semalam. Dengarkan telepon berdering. Hua Duo langsung menjawab telepon. Sebelum dia sempat bertanya apapun, Zhang Jingjing tiba-tiba menangis dan berteriak dengan keras, "Kapten, saya tidak ingin mengikuti Li Fugui lagi, gangster bau ini, dia menggangguku." Suara ini, belum lagi Hua Duo, bahkan Li Fugui pun kaget. Terkejut, Li Fugui segera berdiri dan bergegas mencoba merebut ponsel dari tangan Zhang Jingjing. Zhang Jingjing buru-buru menghindar dan menjerit tajam. Bagaimana Hua Duo mengetahui apa yang terjadi di ujung telepon yang lain? Dia bingung. Pada saat yang sama, saya sangat marah. Saat Li Fugui dengan sengaja menjaga Zhang Jingjing di sisinya, Hua Duo sudah merasa khawatir. Sekarang dengarkan gerakan ini. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Li Fugui tidak menyangka beberapa kata saja akan menyebabkan kekacauan seperti itu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berhenti dengan cepat, berdiri di tempat dan berkata kepada Zhang Jingjing dengan ekspresi pahit di wajahnya, "Bibi, bisakah kamu tidak merusak reputasiku? Mengapa aku bertingkah seperti gangster bagimu?" Petik 2. Aku tidak membicarakan masalah denganmu lagi. Apakah kamu bersikap masuk akal? Juga, tolong jangan menangis atau berteriak, oke? Zhang Jingjing menangis. Ada kebencian di matanya. Berdiri di samping jendela, memegang telepon, menangis kepada Hua Duo. Dia melanjutkan, "Kapten, saya ingin bertukar dengan Anda datang ke sini semalaman." Melihat situasi ini, Li Fugui hanya bisa menyerah untuk sementara. Jika itu wanita lain, dia punya 1000 cara untuk membungkamnya. Tapi di depan Zhang Jingjing, Li Fugui tidak bisa menggunakan terlalu banyak trik. Di tangan satunya, hubungannya ada di sana. Di samping itu, Zhang Jingjing adalah bawahannya. Sekarang saya telah mencapai game ke-6 dan berencana untuk mengembangkannya dalam jangka panjang. Saya harus memiliki sekelompok bawahan yang setia. Dia sekarang dianggap sebagai anggota Ining ke-6. Tapi orang-orang ini, bagaimanapun, mereka adalah anggota eksternal. Untuk saat ini rapat kelas belum dapat memperoleh status resmi anggota Biro ke-6. Jika suatu saat administrasi umum memerintahkan, semua orang ini akan dipecat. Saat itu dia akan berada di tim kedua dan akan sendirian. Di permukaan, tampaknya tim kedua kini memiliki Hua Duo, wakil kapten, yang mendukungnya. Tapi dia sudah melihatnya. Yang sebenarnya didukung Hua Duo adalah Sister Ming, bukan dirinya sendiri. Titik ini, dia tidak akan menyalahkan Hua Duo. Bagaimanapun, Hua Duo akan berkembang lama di game ke-6. Anda harus memiliki pendukung di belakang Anda. Meski dia sekarang sangat kuat. Namun di hadapan raksasa ini di game ke-6, dia hanyalah seorang pemimpin level rendah. Kalau bukan karena Sister Ming mendukungku di depan, dia, sang kapten, mungkin sudah lama dikeluarkan. Andai saja Hua Duo mau membantunya dengan sepenuh hati. Jika saatnya tiba, hubungan antara dia dan Sister Ming akan rusak. Maka bunganya juga akan menderita. Jadi, sekarang saya harus memperlakukan anggota tim kedua ini dengan baik dan memberi semangat. Adapun yang belum bisa melewatinya di game ke-6. Sama seperti Sao Aiguo dan Wakil Direktur Leng yang tidak tahu harus hidup atau mati. Ini harus dihilangkan, harus dihilangkan. Berbicara tentang ujung telepon yang lain. Seluruh tubuh Hua Duo sudah gemetar. Jingjing melihat sedikit kebencian di wajah Hua Duo, jadi dia segera melangkah maju dan berbisik kepada Hua Duo, "Kapten, apa yang terjadi?" Dia menghadapi pertanyaan itu. Mata Hua Duo berbinar. Ya, bahkan jika dia di masa lalu, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Li Fugui.
Mungkin masalahnya akan terlalu besar dan dia bahkan mungkin menderita kerugian. Tapi ketenangan berbeda. Sebelumnya, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri pemandangan di mana Li Fugui berubah menjadi seorang anak kecil di depan Jingjing. Saya sudah mengenal Li Fugui sejak lama. Sepertinya anak ini hanya takut pada Ningjing. Setelah beberapa pemikiran sederhana, Hua Duo pertama kali bertanya kepada Zhang Jingjing dengan serius, "Jingjing, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apakah dia melakukan sesuatu padamu?" Petik 2. Zhang Jingjing menyeka air matanya dan berkata, "Tidak, hanya saja dia terlalu menindas dengan kata-katanya." Petik 2. Dengarkan sejauh ini. Hati Hua Duo yang menggantung akhirnya terasa lega. Seperti apa mulut Li Fugui, jika orang lain tidak tahu, bagaimana dia bisa tahu? Menekan kemarahan di hatinya sebanyak mungkin, Hua Duo berkata kepada Zhang Jingjing dengan serius, "Jingjing, jangan khawatir, bisakah kamu menceritakan keseluruhan ceritanya?" Zhang Jingjing memelototi Li Fugui, jadi dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Selesai. Zhang Jingjing berkata dengan marah, Duo, katakan padaku, bukankah aku harus bertanya tentang hal semacam ini?" Petik 2. Dia juga kapten kita, kan? Bagaimanapun, dia mewakili wajah tim kedua kita. Hua baru saja kata Duo cukup marah. Tapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhang Jingjing, Hua Duo hampir tertawa terbahak-bahak, kalau saja itu masalahnya. Dari sudut pandang Hua Duo, Zhang Jingjing jelas sedang membuat keributan. Pikirkan secara sederhana, Hua Duo berkata dengan santai kepada Zhang Jingjing, "Jingjing, jagalah urusan resmi tetap pribadi. Bahkan jika kita tahu seperti apa kehidupan pribadinya, kita tidak bisa mempedulikannya. Jangan marah, jangan menangis. Jika tidak, dia akan menertawakanmu. Saya masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan di desa, tetapi saya akan mengirim seseorang ke sini malam ini untuk merawatnya." Zhang Jingjing berkata dengan putus asa, "Ini siapa yang bisa menjaganya dari bajingan itu?" Hua Duo tersenyum dan memandang ke arah Jingjing, dan berbisik, "Jangan khawatir, seperti kata pepatah, jika kamu menambahkan tahu dengan air garam, semuanya akan berkurang. Bukankah Li Fugui sangat mampu? Ketika orang yang saya kirim datang, dia layu." Setelah mendengar Hua Duo mengatakan ini dengan penuh percaya diri. Setelah Zhang Jingjing selesai berbicara, kemarahan di hatinya berangsur-angsur padam. Setelah menatap Li Fugui lagi, Zhang Jingjing hanya mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu suruh dia cepat." Hua Duo menjawab, dan kemudian membujuk Zhang Jingjing, "Berikan ponselmu ke Li Fugui dulu. Aku punya beberapa kata, katakan padanya." Tanpa diduga, Zhang Jingjing berkata kepada Hua Duo tanpa berpikir, "Kamu harus menggunakan ponselmu untuk meneleponnya." Aku tidak akan membiarkan kuku babi besarnya menyentuh ponselku ini." Menunggu Zhang Jingjing mengatakan ini, ekspresi wajah Hua Duo sedikit berubah. Dia menghela nafas pelan. Tiba-tiba, saya merasakan perasaan tidak berdaya yang tak terlukiskan di hati saya. Tunggu hingga telepon ditutup, bunganya sedang kesurupan. Jingjing dengan cepat bertanya, "Kapten, apa yang terjadi?" Hua Duo baru saja sadar kembali. Busi tersenyum pahit pada Jingjing dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan memberitahumu setelah aku meneleponmu." Jingjing mengangguk. Hua Duo dengan cepat menghubungi nomor telepon Li Fugui. Li Fugui tersenyum masam. Setelah menjawab telepon, dia hanya membuka mulut untuk menjelaskan. Tanpa diduga, Hua Duo berkata kepadanya, "Oke, apa gunanya menjelaskan begitu banyak sekarang?" Jingjing berbeda denganku. Bisakah kamu lebih menahan diri saat berbicara? Juga, dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kamu bukan anggota biro ke-6 sebelumnya. Jadi tidak masalah berapa banyak pacar yang kamu punya. Tapi sekarang dia adalah kapten tim kedua. Jadi dia harus memperhatikan perkataan dan perbuatannya.
Jangan sampai orang mengira atasan dan bawahan kita bengkok di game ke-6. Buang kata-kata ini, Hua Duoduo menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Li Fugui untuk menjelaskan. Li Fugui melihat ponselnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Adapun Hua Duoduo, setelah menutup telepon, dia berkata kepada Ning Jing dengan sikap kasar, "Oh, aku sangat marah. Aku tahu Zhang Jingjing pada dasarnya sederhana dan tidak pantas untuk tinggal bersama Li Fugui. Tapi Li Fugui bersikeras mempertahankan Jingjing. Ayo, beritahu aku apa yang bisa kamu katakan untuk membantunya. Bagaimana kabarmu sekarang? Kamu benar-benar mengerti apa yang aku katakan?" Jingjing terdiam beberapa saat, sambil mengerutkan kening dan berkata, "Kapten, apa yang terjadi?" Hua Duo menghela nafas. "Apalagi yang bisa dilakukan? Saya menggoda Zhang Jingjing dengan kata-kata, gadis ini memiliki sedikit kontak dengan Li Fugui sebelumnya. Dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu dan ingin bertukar denganku. Sekarang, aku tidak berencana untuk tinggal di depan Li Fugui lebih lama lagi." Jingjing marah dengan beberapa kata Hua Duoduo. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, "Bagaimana bajingan kecil ini bisa melakukan hal seperti itu sesuatu?" Hua Duoduo berkata dengan serius. Dia berkata, "Saudari Ning, jangan marah. Ide saya adalah, jika Anda bisa, Anda pergi ke kota Jiangnan malam ini, dan kemudian Anda dan Jingjing berjalan bersama. Bahkan jika Li Fugui sedang sombong, denganmu di sini, dia bisa lebih terkendali. Kalau tidak, seiring berjalannya waktu, aku sangat khawatir Li Fugui, yang masih muda dan sembrono, akan melakukan sesuatu yang melanggar aturan game ke-6. Petik 2. Dia masih muda dan tidak tahu betapa pentingnya bergabung dengan game ke-6. Ini mulia, tetapi Sister Ning, Anda harus tahu lebih baik daripada dikeluarkan dari game ke-6 karena mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu." Petik 2. Ning Jing mengangguk cepat. Ini bisa dibilang sebagai tugas pertama yang diterimanya sejak ronde ke-6 hari ini. Di depan Hua Duoduo, Ning Jing bersumpah, "Jangan khawatir, Kapten, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan sukses. Selain itu, saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda untuk saat ini." Hotel Yinghao, di kantor Li Fugui. Setelah Zhang Jingjing menyelesaikan keluhannya, suasana hatinya akhirnya membaik. Dia menyeka air matanya. "Singkirkan ponsel Anda dan duduklah di depan komputer." Li Fugui bersandar di sofa. Menatap Zhang Jingjing, dia berbisik, "Oke, jangan marah. Aku tidak bermaksud begitu." Li Fugui tidak menyelesaikan kata-katanya. Zhang Jingjing berkata dengan dingin, "Jangan beritahu aku hal-hal ini, ya, tunggu sampai besok. Seseorang pasti akan datang untuk berurusan denganmu." Li Fugui tertegun. Dia menatap Zhang Jingjing dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Seseorang datang untuk berurusan denganku? Apakah kamu bercanda? Haha. Siapa lagi yang bisa datang untuk berurusan denganku?" Zhang Jingjing menunjukkan ekspresi agak bangga di wajahnya. "Kamu akan tahu ketika kita sampai di sana. Lagi pula, hari-hari baikmu akan segera berakhir." Tinggalkan kata-kata ini, Zhang Jingjing memasukkan USB flash drive ke komputer. Sementara jari-jarinya dengan cepat mulai mengetuk komputer, dia berkata dengan dingin kepada Li Fugui, "Juga, jangan bertindak membabi buta di depanku. Aku juga ingin memeriksa keberadaan Liu Xia dan yang lainnya." Kata Li Fugui lembut, senyum. "Mau tak mau aku merasa sedikit penasaran di dalam hatiku, siapakah yang bisa datang untuk berurusan denganku?" Hanya sekarang, Li Fugui terlalu malas untuk memikirkan hal ini. Dia bangkit dan datang ke pintu. Pertama panggil Tuan Kang dan Tuan Bai masuk. Bagaimanapun, tindakan selanjutnya, kedua orang ini harus melakukan banyak upaya. Ketika keduanya memasuki pintu, mereka berdiri dengan hormat di depan Li Fugui. Li Fugui tersenyum ramah. Dia melambai kepada mereka berdua dan berkata, "Berhenti berdiri dan duduk."
Keduanya mengangguk dan duduk di hadapan Li Fugui. Li Fugui memandang mereka berdua, dan kemudian bertanya kepada mereka dengan setengah bercanda, apakah kalian berdua berkecimpung dalam bisnis mie instan? Zhang Jingjing, yang sedang memeriksa pengawasan kota di komputer, tiba-tiba mendengar kata-kata Li Fugui dan berkata, saya tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Adapun Tuan Kang dan Tuan Bai, mereka terdiam beberapa saat. Tuan Kang adalah orang pertama yang berbicara, dengan wajah cemberut dan berkata dengan suara rendah, Kapten Li, kami berdua adalah anggota keluarga Nangong, dan keluarga Nangong tidak berkecimpung dalam bisnis mie instan. Li Fugui terkekeh, bertanya kepada mereka berdua, siapa nama asli kalian? Tuan Kang mengerutkan kening dan berkata, sejak kami memasuki rumah Nangong, kami tidak lagi memiliki nama kami sendiri. Li Fugui mengangguk, jadi dia tersenyum pada mereka berdua dan berkata, oke, aku tidak akan bercanda denganmu lagi, aku meminjam kalian berdua dari Sueki kali ini. Di satu sisi, aku ingin kamu membantuku menemukan beberapa orang. Di sisi lain, aku juga ingin kamu menjalankan tugas untukku. Tentu saja, yang utama adalah menjalankan tugas. Sedangkan untuk memeriksa orang, aku juga tahu bahwa dengan kekuatanmu, kamu tidak akan dapat menemukan informasi berguna apapun. Kata-kata ini tepat pada tempatnya. Tuan Bai berkata dengan wajah gelap, Kapten Li, tolong jangan meremehkan kami. Kami juga termasuk di antara 5 budak teratas keluarga Nangong, dan kekuatan kami tidak seburuk yang Anda kira. Tuan Kang juga berkata, ya, karena Nona meminta kami untuk membantu Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari kami, tanyakan saja dan kami akan melakukan yang terbaik. Li Fugui memandang mereka berdua dengan curiga, dan berkata sambil setengah tersenyum, hai, ayo lupakan saja. Sudah kubilang, jangan terlalu khawatir. Kamu bukan bawahanku. Jika aku membiarkanmu keluar untuk membantuku menyelidiki sesuatu, dan kamu terluka, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Sueki. Selain itu, haha, jika aku membiarkanmu keluar untuk menyelidiki, kamu dapat menemukan sudut untuk tidur. Jika aku menemui sesuatu yang mendesak, bahkan tidak akan ada orang yang melarikan diri. Kata-kata ini jatuh pada tempatnya. Tuan Kang dan Tuan Bai tiba-tiba berdiri. Bahkan Zhang Jingjing menghentikan apa yang dia lakukan, mengangkat kepalanya, dan menatap Li Fugui tanpa daya. Memikirkan tentang orang ini, benar-benar tidak ada cara untuk membicarakannya. Berbicara itu seperti meludahkan pisau, siapapun yang mendengar ini akan sangat marah. Sungguh, setelah Tuan Kang dan Tuan Bai berdiri, Tuan Kang berbicara terlebih dahulu dan berkata dengan keras, Kapten Li, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Meskipun kami adalah budak rumah tangga, kami tetap memiliki martabat. Meskipun kami bukan milik Anda bawahan, tetapi karena wanita itu telah memerintahkan kami untuk datang dan membantu Anda, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Seperti yang Anda katakan, perilaku penjahat seperti ini tidak akan pernah terjadi pada kami. Tuan Bai juga bersumpah, kami sekarang adalah Anda tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu ribuan kata. Dengan cara ini, beritahu kami orang yang kamu cari, dan kami akan menemukannya untukmu. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kami masing-masing akan mencarinya, potong salah satu jari kami dan berikan kepadamu. Tetapi jika kami menemukannya, maka Anda harus meminta maaf kepada kami. Dengarkan mereka berdua, Li Fugui juga berdiri. Sebuah tamparan di atas meja, ucapkan kata demi kata, oke. Karena kalian berdua bisa mengatakan ini di depanku, maka aku berhak mempercayaimu. Jika kamu benar-benar dapat menemukan tempat persembunyian orang yang aku cari, aku tidak hanya akan memberimu jika kalian meminta maaf, aku bisa memberi kalian masing-masing sebotol cairan induk Black Spirit. Dengan mengatakan itu, Li Fugui mengeluarkan 2 botol cairan induk Black Spirit dari saku celananya. Setelah meletakkannya di atas meja, dia terus berkata kepada mereka berdua,
saya akan meletakkan benda ini di sini hari ini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang saja dan ambillah. Lampu hijau tiba-tiba muncul di mata guru, Kang dan Tuan Bai. Keduanya menatap minuman induk roh hitam di atas meja. Mereka bertanya serempak, bicaralah, siapa yang kamu cari? Li Fugui berkata terus terang, Lu Shaosheng. Setelah mendengar 3 kata ini, keduanya saling memandang. Segera, keduanya berkata belak-belakan, baiklah, saya akan mencarikannya untuk Anda. Setelah itu, Tuan Kang terus berkata kepada Li Fugui, namun, kami hanya dapat membantu Anda menemukan di mana dia bersembunyi. Sedangkan untuk menangkapnya, Anda harus melakukannya sendiri. Li Fugui menyeringai, tentu saja, selama Anda menemukannya berarti kamu sangat mampu. Setelah mengatakan ini, Li Fugui melanjutkan menambahkan, oh, jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Saya tidak punya banyak waktu tersisa untuk Anda. Lagi pula, saya tidak punya banyak waktu lagi, punya banyak waktu di sini. Orang-orang sudah mencarinya. Kalau orang-orangku menemukannya lebih awal darimu, haha itu berarti kamu malas atau kurang kemampuan. Sedangkan untuk meminta maaf padamu dan berencana memberimu Ibu Black Spirit cairan, saya juga akan membebaskan Anda dari itu. Oke. Setelah Li Fugui selesai berbicara, keduanya mengangguk dan bersumpah, jangan khawatir. Jika Anda dapat menemukan Lu Shaosheng sebelum kami, saya pasti akan memberikan Anda jari yang saya janjikan tadi. Segera, keduanya berbalik dan meninggalkan kantor. Setelah pintu ditutup, Li Fugui bersandar di sofa, memejamkan mata dan beristirahat, dan berkata kepada Zhang Jingjing sambil tersenyum, bagaimana? Siapa bilang keledai pinjaman tidak bisa digunakan untuk menggiling? Zhang Jingjing menatap Li Fugui dengan tajam. Dia berkata dengan santai, mereka hanya berbicara. Masih belum diketahui apakah mereka benar-benar dapat membantu Anda menemukannya. Li Fugui berkata dengan senyum percaya diri, jangan khawatir, saya rasa mereka pasti akan menemukannya. Ngomong-ngomong, berhentilah bekerja. Setelah mencari begitu lama, kamu belum menemukan apapun di sini. Zhang Jingjing mengabaikan Li Fugui. Dia sekarang ingin menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa pekerjaannya tidak sia-sia. Kota Jiangnan, area Villa Furong. Setiap orang yang tinggal di sini pada dasarnya adalah bos dengan pendapatan tahunan jutaan. Di halaman kecil Villa nomor 8, di halaman kecil yang luasnya kurang dari 100 meter persegi, terdapat pergola kecil yang didirikan di sisi timur. Lu Shaosheng sedang duduk di kursi di bawah pergola, meregangkan kakinya dan melihat pesan di teleponnya. Di belakangnya berdiri Lao Ai, dan di depannya duduk Tuan Xie Guangming, pembuat arak beras nomor 1 di kota Jiangnan. Bagi Lu Shaosheng, dia pindah ke rumahnya sendiri. Xie Guangming sangat senang. Setelah dia mendengar berita itu, dia tidak sabar untuk berlutut dan bersujud kepada Lu Shaosheng untuk menunjukkan sambutannya kepada Lu Shaosheng. Tuan Lu, Anda bisa datang ke rumah saya, itu benar-benar membuat tempat saya bersinar. Ngomong-ngomong, Tuan Lu, makan malam seperti apa yang ingin Anda makan malam ini? Saya akan meminta seseorang menyiapkannya sekarang. Lu Shaosheng bahkan tidak mengangkat kepalanya dan melihat berita di teleponnya dengan hati-hati. Dia tidak menyangka Li Fugui bajingan itu bisa dengan mudah menyelesaikan masalah yang dia buat. Menurut rencananya, selama masalah Suetu direkrut ke putaran ke-6 bisa diperbesar tanpa batas. Kemudian Li Fugui akan dihukum meski tidak ditinggalkan di game ke-6. Saya tidak menyangka akan memakan waktu lama. Alih-alih menyebar di internet, masalah ini hilang sama sekali. Tadi ia juga menelpon dan menanyakan beberapa orang media mandiri yang sudah diatur sebelumnya. Alhasil panggilannya tidak bisa tersambung, jadi lupakan saja. Beberapa orang bahkan langsung memblokirnya. Dari poin ini, Lu Shaosheng tahu, kemungkinan besar, Li Fugui berhasil mencerna masalah ini. Ketika Xie Guangming melihat Lu Shaosheng diam dan memiliki ekspresi sedikit marah di wajahnya,
Dia merendahkan suaranya dan bertanya ragu-ragu, Tuan Muda Lu, apakah Anda sedikit tidak bahagia dalam hal ini? Meskipun saya tidak bisa mengatakannya bahwa di kota Jiangnan kita dia bisa dianggap sebagai pria dengan satu tangan menutupi langit, tapi setidaknya dia mengenal banyak kakak laki-laki di masyarakat. Jika ada yang membuatmu tidak bahagia, beritahu aku dan aku akan mencari seseorang untuk diajar dia pelajaran untukmu. Tunggu sampai Xie Guangming selesai berbicara. Lu Shaosheng baru saja mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tuan kematian, saat yang paling kritis. Tidak ada pengawasan di tempat kejadian. Katakan padaku, hal seperti ini bisa terjadi di kantor polisi sekarang. Jika ini adalah sebuah departemen yang kekuasaannya lebih besar daripada kantor polisi, bukankah mudah untuk bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Tentu saja. Kata-kata Lu Shaosheng agak berirama. Seperti yang diharapkan, Xie Guangming mengikuti kata-kata Lu Shaosheng dan berkata, "Hei, apa yang harus saya katakan tentang ini? Haha, yang murni akan menjadi jelas dengan sendirinya, dan yang keruh akan menjadi keruh." Lu Shaosheng mengangguk dan menghela nafas, ya, itu murni akan menjadi jernih dengan sendirinya, dan yang keruh akan menjadi keruh. Sama seperti saya mendengar seseorang mengatakan bahwa seseorang di Hotel Pahlawan menangkap si pembunuh dari web gelap, dan setelah berita itu keluar, kepala polisi memimpin polisi khusus dan polisi kriminal ke tempat kejadian dengan membawa senjata. Apa hasilnya? Haha, bahkan ada beberapa di berita, tidak ada satupun pesan yang relevan. Ini benar-benar terlalu gelap. Xie Guangming mengangguk buru-buru dan berkata, bisakah dikatakan bahwa ini tidak gelap, sama seperti ketika kita melakukan bisnis sekarang? Tidak ada cara untuk mengatakan pajak ini atau pajak itu. Lu Shaosheng berpura-pura penasaran, bertanya, lalu mengapa Anda tidak melaporkannya? Xie Guangming tersenyum pahit dan berkata, laporkan, kepada siapa saya harus melaporkannya? Jika saya melaporkannya, mereka akan mengungkapkan informasi identitas saya, dan kemudian departemen terkait akan melakukan perbaikan, persyaratan akan ditempatkan di meja saya. Lu Shaosheng menyeringai dan berkata, Tuan Xie, sepertinya Anda belum menemukan tempat yang tepat. Dalam pikirannya, Lu Shaosheng adalah eksistensi seperti dewa. Kata-kata Lu Shaosheng bagaikan cahaya penuntun. Selama Tuan Lu bersedia memberikan nasihat, maka saya pasti bisa menghasilkan banyak uang setiap hari di masa depan. Sekarang dia melihat Lu Shaosheng sedang berusaha mencerahkannya. Xie Guangming buru-buru bertanya, Tuan Lu, tolong beritahu saya, kemana saya harus pergi jika hal seperti ini terjadi? Lu Shaosheng membuang senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, saya akan memberitahu Anda sebuah tempat. Ingat, jika Anda menghadapi ketidakadilan di masa depan, kamu harus pergi ke Hotel Yinghao. Xie Guangming jelas terkejut. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dengan bingung dan bertanya kepada Lu Shaosheng dengan rasa ingin tahu. Apa? Pergi ke Hotel Yinghao? Bersambung.